Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa di hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nafas hidup yang Ia berikan kepada kita. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Minggu 9 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala rahmat, cinta, kasih karunia-Mu bagi kami. Di hari ini kami meminta kepadamu agar Engkau menyertai kami dalam mendengarkan renungan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada di bawah naungan tema menyimpang untuk memeriksa. Saat ada sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan kita, naluri kemanusiaan kita kerap terdorong untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Rasa ingin tahu yang besar pada banyak kesempatan membuat kita menemukan hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, dan pengetahuan yang baru. Semak duri yang terbakar namun tidak dimakan api di dalam teks kita hari ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mendorong Musa untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dorongan untuk menyingkapkan, mengetahui apa yang sesungguhnya yang tersembunyi di balik semak yang terbakar, membuat Musa untuk sesaat meninggalkan rutinitasnya sebagai seorang gembala. Ia sejenak menyimpang dari kesehariannya untuk menemukan jawaban dari sebuah ketidaklaziman yang sedang terpampang jelas di depan matanya. Ketertarikan dan keingintahuan Musa yang besar tentang semak duri yang menyala telah membawanya mengalami hadirat Allah yang kudus. Dari balik semak duri yang menyala, Allah menyatakan kekudusannya sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang disembah oleh para pendahulunya.
Peristiwa ini menuntun Musa pada pengenalan yang sungguh tentang Allah Israel yang hidup dan berkuasa. Allah yang membuka diri untuk dikenal dan dijumpai oleh umatnya. Pengalaman rohani yang dialami oleh Musa sesungguhnya dapat pula kita alami dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita dengan sengaja mau meninggalkan rutinitas kerja kita dan menyediakan waktu untuk mengenal Allah lebih dalam, mengetahui lebih banyak hal tentang-Nya, juga tentang karya dan kehendak-Nya. Alam semesta yang penuh misteri dapat menjadi daya tarik dari rasa ingin tahu kita yang besar tentang pribadi yang berkuasa di balik semua yang ada. Kiranya perenungan kita di hari ini mau menolong kita untuk sejenak berdiam diri. Lalu kita mencoba untuk melihat karya ciptaan Allah, alam semesta yang begitu luar biasa. Melihat dan memaknai segala sesuatunya, maka di sana kita akan menemukan Allah, mengalami Allah, bahwa Allah yang kita sembah dan kita puji begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar di hari ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami dalam berkarya di dunia ini. Terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi para ayah, ibu, pemuda dan pemudi, anak-anak, juga orang tua kami yang telah memasuki usia senja, masa usia indah. Kiranya Engkau menyertai setiap kami dalam pergumulan kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apapun yang sedang kami usahakan, apapun yang sedang kami kerjakan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Kami bersyukur bahwa dalam setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Teruslah berserta dengan kami ya Bapa. Jadilah teman yang setia di sepanjang langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, tempat di mana kami menambahkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Berkatilah gereja kami ini ya Tuhan, beserta dengan seluruh pendeta, majelis, dan pengurus OIG yang ada. Berilah mereka hikmat dan bimbingan Roh-Mu dalam menjalankan tugas mereka sebagai pembawa firman-Mu. Permudahkanlah setiap upaya mereka dalam memberitakan Injil dan membimbing jemaat. Berkati pula pelayanan yang dilakukan, sehingga mampu membangun hubungan yang erat dengan-Mu dan sesama. Bagi bangsa dan negara kami, lindungilah negara kami dari segala bencana, konflik, dan kemiskinan. Berikanlah hikmat dan keadilan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan memajukan kehidupan rakyatnya. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang damai, toleran, dan saling menghormati. Seluruh kehidupan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, untuk Engkau tuntun dan Engkau atur sebagaimana mestinya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa syafaat kami kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai berjumpa di renungan harian selanjutnya.